Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan cara menyelesaikan soal sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan cara yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu cara substitusi, eliminasi, dan cara gabungan. Ini ada cara yang lainnya lagi, yaitu dengan menggunakan konsep determinan matrik. Kalian perhatikan bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan, baik itu persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel, dengan menggunakan konsep determinan matrik. Yang pertama yaitu menggunakan determinan matrik ordo 2 kali 2. Ini persamaannya nanti kita ubah dalam bentuk penulisan matrik dulu. Kemudian bagaimana cara mencari determinannya, kalian perhatikan. Jika ada matrik A, elemennya baris 1 yaitu A dan B, elemen baris 2 C dan D, maka determinan dari matrik A itu adalah AD min BC. Jadi ini tinggal dikalikan silang. AD ini namanya diagonal utama dan BC di sini namanya diagonal samping. Kemudian seperti penulisan harga mutlak di sini, ini bukan harga mutlak atau nilai mutlak, tapi di sini simbol dari determinan matrik. Ibu ulang sekali lagi, determinan yaitu caranya diagonal utama dikurang diagonal samping. Diagonal utamanya itu A dikali D, diagonal sampingnya adalah B dikali C. Nah, kalian perhatikan contohnya bagaimana cara menyelesaikan. Di sini ada matrik A, elemennya baris 1, 1 dan 2, elemen baris 2-nya 3 dan 4, maka untuk mencari determinannya yaitu langsung kita kalikan silang. 1 dikali 4 itu adalah 4, kemudian dikurang 2 dikali 3. Ini ya, hasilnya 4 dikurang 6, hasilnya adalah min 2. Oke, itu untuk yang ordo 2 kali 2. Berikutnya, yang kita ke contohnya, kalian perhatikan. Di sini ada soal sistem persamaan linear 2 variabel. Persamaan pertamanya yaitu 4x plus 5y sama dengan 17. Yang kedua yaitu 2x plus 3y sama dengan 11. Nah, untuk menyelesaikannya dari soal sistem persamaan linear tersebut, kita ubah dulu penulisan dalam bentuk matrik. Jadi penulisannya ini koefisiennya kita tuliskan dalam bentuk kolom seperti ini. 4, 2, ini asalnya dari koefisien dari X. Kemudian 5, 3, ini koefisien dari Y. Ya, kemudian ini variabelnya yang dikalikan XY. Kemudian ini konstanta atau hasilnya, dari sini asalnya 17, 11. Ya, nah kemudian untuk mencari determinan dari D, ya di sini matrik D, kita anggap ini sebagai matrik D. Kemudian untuk mencari determinan matrik D-nya yaitu kita kalikan silang. Ini 4 kali 3, 12 dikurang 5 dikali 2, 10. Jadi 12 dikurang 10 adalah 2. Nah, selanjutnya kita cari dx-nya. Ya, kita cari dx dan dy. Untuk mencari dx, ini penulisan matrik dapat 17 dengan 11 itu diambil dari konstanta. Jadi kalau kita mau cari X, kalau kita mencari X ini, maka ubahlah kolom X itu dengan konstanta. Ya, ini tadi 17 11, ini dari konstantanya. Kalian perhatikan, ini konstanta tadi. Nih, ya.
17, 11 itu untuk mencari dx, x-nya kolom x-nya diganti dengan kolom konstanta. Nah, kalau nanti mau mencari dy, maka kolom y yang diganti dengan konstanta, x-nya tetap ya. 42 tetap, yang y-nya saja yang berubah, diubah dengan konstanta. Nah, sekarang cara mencari determinannya juga sama, kalikan silang. 17 kali 3 itu dapatnya 51, dikurang dengan 5 dikali 11 itu adalah 55. 51 dikurang 55 hasilnya adalah negatif 4. Nah, untuk dy-nya bilang ibu tadi sama ya. X-nya tetap kolom x, kolom y-nya dirubah ke kolom konstanta yang hasilnya. Nah, kemudian untuk mencari determinannya sama, kali silang diagonal utama 4 dikali 11 44 dikurang diagonal samping 17 kali 2 34. 44 dikurang 34 itu hasilnya adalah 10. Berikutnya, untuk mencari x dan y-nya, yaitu x diperoleh dengan cara membandingkan atau membagi dx itu dengan d. dx-nya kita peroleh negatif 4, dan d-nya tadi kita peroleh d di atas tadi, yaitu d-nya dapatnya 2. Maka dx di sini adalah negatif 4 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 2. Nah, kemudian untuk y yaitu dy per d, d-nya tadi 10 dibagi dengan d2, maka hasilnya adalah 5. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2 dan 5. Selanjutnya, untuk determinan matrik yang ordonya 3 kali 3. Nah, kalau yang ordonya 3 kali 3, yaitu caranya agak berbeda sedikit dengan yang ordo 2 kali 2. Kita harus memindahkan kolom 1 dan kolom 2. Ini contoh ya, bagaimana cara menyelesaikan determinan matrik yang ordonya 3 kali 3. Ini ada matrik B, elemennya baris 1, 1, 2, dan 3. Elemen baris 2, 4, 3, dan 2. Elemen baris 3, 1, 5, dan 4. Nah, untuk mencari nilai determinan matrik B, ini kita tuliskan ulang dari matrik yang ada di sini. Kemudian ini asalnya dari mana? Yaitu kita memindahkan kolom 1 ini, 1, 4, 1 ini kita pindahkan. Kemudian kita pindahkan kolom 2, yaitu 2, 3, dan 5. Ini kita pindahkan juga. Nah, kemudian untuk mencari determinannya caranya juga sama, diagonal utama dikurang diagonal samping. Nah, diagonal utamanya di sini adalah 1 dikali 3 dikali 4. Ini, kemudian 2 dikali 2 dikali 1 ya. Kemudian plus di sini 3 kali 4 kali 5. Ini sampai di sini, dari ini sampai sini, ini namanya diagonal utama. Nah, kemudian dikurang diagonal samping. Min, ini selalu min ya, kalau dikurang dengan diagonal samping. Kita kalikan tandanya 3 kali 3 kali 1. Kemudian 1 dikali 2 dikali 5. Kemudian lagi 2 dikali 4 dikali 4. Nah, kalau kalian misalnya di sini kurang teliti menentukan tandanya, nanti kalian akan salah. Jadi kalau nanti kalian menuliskan boleh dikasih kurung supaya artinya nanti tandanya siapa tahu di sini soalnya ada yang bertanda negatif. Kalau contoh ibu ini kebetulan semua tandanya positif, maka tidak berpengaruh. Tapi kalau nanti soalnya itu ada tanda negatif di sini, itu diperlukan ketelitian kalian. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, kalian boleh tambahkan tanda kurung di sini, misalnya buka kurung 1 kali 3 kali 4 tutup kurung dulu. Kemudian ditambah buka kurung 2 kali 2 kali 1 tutup kurung kembali, dan seterusnya. Ini min, misalnya min buka kurung ya, 1 kali 2 kali 5 tutup kurung, kemudian dikurang, buka kurung lagi 2 kali 4 kali 4 tutup kurung, dan seterusnya. Ya, itu untuk mengurangi kesalahan ya, atau ketelitian kalian. Nah, jadi kalau sudah ini dikalikan 1 kali 3 kali 4 itu adalah 12. 2 dikali 2 dikali 1 itu adalah 4.
Kemudian 3 dikali 4 dikali 5 itu adalah 60. Kemudian 3 dikali 3 dikali 1 itu adalah 9. Kemudian 1 dikali 2 dikali 5 itu adalah 10. Kemudian 2 dikali 4 dikali 4 itu adalah 32. Kalau ini kita jumlahkan, kita selesaikan, hasilnya adalah 25. Oke, berikutnya. Selanjutnya kita ke contoh, ke penerapan, yaitu kalau ada soal sistem persamaan linear 3 variabel seperti ini sebenarnya kalian sudah bisa ya mencari, karena materi kita sebelumnya adalah menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau gabungan. Nah, sekarang Ibu berikan caranya yaitu dengan menggunakan determinan matrik. Nanti dalam menyelesaikan soal terserah kalian mau menggunakan cara yang mana saja boleh, yang penting teliti dan benar ya. Oke, Ibu contohkan kalau ada soal sistem persamaan linear 3 variabel seperti ini diubah dulu dalam bentuk matrik, yaitu dalam penulisan matrik. Ingat, kolom yang pertama itu kolom X, koefisien dari X yaitu 2, 3, 1 ini. Kemudian kolom 2 ini diambil dari koefisien dari variabel X. Jadi 1, min 1, min 3. Kemudian yang kolom ketiga ini diambil dari koefisien Z, yaitu 1, 2, dan 5. Nah, kemudian ini variabelnya X, Y, dan Z yang mau dicari. Nah, dan ini konstanta dari kolom ini ya, dari yang ini 7, 4, dan 2. Selanjutnya, ya, kalau sudah dalam bentuk matrik yang sudah ada nih, ya, kita cari determinannya. Nah, menggunakan determinan yang ordonya 3 kali 3, kita sudah bahas tadi ini, ya. Diambil dari sini 2, 3, 1, kemudian 1, min 1, min 3, 1, 2, 5, ini di sini ya. Kemudian dapat yang ini dari mana? Ibu ulang kembali, ini pindahan dari kolom 1. 2, 3, 1 ini dipindahkan sini. Kemudian yang ini 1, min 1, min 3 ini pindahan dari kolom 2. Berikutnya gunakan diagonal utama, kita kurang diagonal samping. Diagonal utamanya ini ya, tadi 2 kali min 1 dikali 5 ya, ditambah 1 dikali 2 dikali 1. Nanti kalau pada saat menulis kalian boleh garis kayak seperti contoh yang Ibu berikan di atas ya. Kemudian ditambah 1 kali 3 kali min 3. Oke, dikurang ya. 1 kali min 1 kali 1. Berikutnya 2 di sini ya. 2 dikali 2 dikali min 3, atau boleh min 3 dikali 2 dikali 2. Ini hasilnya ya. Nah, kemudian 5 dikali 3 dikali 1. Ini. Nah, kemudian ini kita selesaikan. 2 dikali min 1 dikali 5 itu min 10. Kemudian 1 dikali 2 dikali 1 itu adalah 2. Kemudian 1 dikali 3 dikali min 3 itu adalah min 9. Kemudian 1 dikali min 1 dikali 1 itu hasilnya adalah min 1, dikali dengan min menjadi positif 1. Kemudian min 3 dikali 2 dikali 2 itu adalah min 12. Min 12 dikali min di depannya sini menjadi positif 12. Kemudian 5 kali 3 kali 1 itu positif 15 dikali dengan negatif menjadi negatif 15. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 19. Nah, untuk mencari dx, dy, dan dz-nya, yaitu dx sama tadi kayak di atas, kolom dx ini, kalau mau mencari x, berarti kalian ganti kolom x itu, koefisien kolom x dengan kolom hasil. Ya, kolom x-nya diganti dengan kolom hasil. Jadi, di sini tadi, kolom hasilnya yaitu 742. Ya, 742. Di sini 742. Nah, nanti kalau mencari dy, berarti yang kalian ubah kolom y yaitu dengan 742. Kalau mau mencari dz, berarti kolom z yang dirubah
742 elemennya ya. Nah, sekarang caranya sama untuk mencari determinan ini ya, pindahan dari kolom yang ada sebelumnya, kemudian ini dua baris ini, yang ini pindahan dari kolom 1 dan yang ini pindahan dari kolom 2. Oke, kita cari sekarang determinannya. 7 kali min 1 dikali 5 ini, kemudian 1 dikali 2 dikali 2, oke, ini, kemudian 1 dikali 4 dikali min 3, ini diagonal utama, dikurang diagonal samping, ya. Jadi 2 dikali min 1 dikali 1, ini, kemudian min 3 dikali 2 dikali 7, ini, kemudian 5 dikali 4 dikali 1, ini ya. Nah, ini kalau kita selesaikan, ya, kalau kalian hitung, kalian selesaikan, 7 dikali min 1 dikali 5 itu negatif 35, kemudian 1 dikali 2 dikali 2 itu adalah 4, kemudian 1 dikali 4 dikali min 3 itu adalah min 12, dan seterusnya. Kalian bisa cek nanti apakah benar hasil akhirnya itu adalah negatif 19. Oke, caranya sama. Nah, berikutnya untuk DY juga seperti itu. Untuk DY bilang ibu, kolom Y diganti dengan kolom hasil, sedangkan kolom yang lainnya itu adalah tetap. Kemudian kolom yang keempat ini itu pindahan dari kolom 1 dan yang ini pindahan dari kolom 2. Caranya sama persis dengan yang ada di atas ya. Bisa kalian cek jawabannya. Nah, begitu pula dengan DZ. DZ juga seperti itu. Yang kalian ganti adalah kolom Z, ini koefisien kolom Z dengan kolom hasil. Kolom hasilnya adalah 742. Kemudian kolom yang ini pindahan dari kolom 1. Dan yang ini pindahan dari kolom 2. Nah, untuk caranya sama, diagonal utama dikurang diagonal samping. Kalian bisa cek nanti jawabannya apakah benar negatif 38. Nah, kalau ada kekeliruan silakan ditanyakan. Oke. Selanjutnya, untuk mencari X, sama seperti yang sistem persamaan linear 2 variabel, untuk mencari X, Y, dan Z-nya, yaitu X, yaitu dengan membandingkan DX dibagi D, Y itu DY dibagi D, dan Z itu adalah DZ dibagi D. DX-nya itu tadi dapatnya min 19, D-nya min 19, maka kalau kita selesaikan, min 19 dibagi min 19 itu adalah 1. Nah, kemudian Y-nya DY per D, yaitu negatif 57 per negatif 19, hasilnya adalah 3. Ya, tadi Y-nya kita dapat, Y-nya adalah negatif 57 dan Z-nya, DZ-nya negatif 38, D-nya adalah negatif 19. Maka kalau kita bagi, hasilnya adalah 2. Nah, dari sini bisa kita tentukan bahwa X-nya itu adalah 1, Y-nya adalah 3, dan Z-nya adalah 2. Nah, kalian bisa membandingkan jawaban ini dengan menggunakan cara sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu boleh gunakan substitusi, eliminasi, atau gabungan. Oke. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal latihan. Ya, ini ada soal latihan 1 nomor yang berkaitan dengan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan determinan matrik. Cukup penjelasan Ibu hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.